Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahu kan kasus yang fenomenal perusahaan Enron yang melibatkan KAP terkenal Arthur Andersen mengenai pemalsuan laporan keuangan? Nah, oleh sebab itu Federasi Amerika melakukan gebrakan dengan menerbitkan undang-undang yaitu Sarbanes-Oxley Act. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai Sarbanes-Oxley Act. Saya sendiri Erika Widianti serta rekan-rekan saya Ika Pujiastuti, Desya Maltasa Fitri, Fahmi Aulia Hakim serta Harum Inggriawa Pribadi. Saya Fahmi Hakim akan menjelaskan tentang Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley Act adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli tahun 2002 yang berisi penetapan suatu standar baru bagi semua dewan dan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik yang sudah go public, mengatur mulai dari perihal tanggung jawab tambahan dewan perusahaan hingga ketentuan hukum pidana. Aturan ini dibuat sebagai timbal balik dari pihak-pihak organisasi Amerika Serikat pada beberapa kasus terhadap industri, seperti Enron, Tyco International, Adelphia, Verizon Systems, WorldCom MCI, AOL Time Warner, Aura Systems, Citigroup, Computer Associates International, CMS Energy, Global Crossing, HealthSouth, Quest Communications, Trafficking, dan Xerox. Adapun beberapa tujuan utama dari Sarbanes-Oxley Act. Yang pertama, untuk mengembangkan keyakinan umum terhadap capital market. Kedua, menggunakan peraturan kedaulatan yang baik. Ketiga, menyuplai responsibilitas yang baik dengan membuat tata kelola beserta pertanggungjawaban direksi atas laporan keuangan. Keempat, mengembangkan kapasitas audit. Dan kelima, meletakkan pemerintahan yang kuat terhadap bentuk yang ada di sekitar tempat usaha untuk menahan, menemukan, melacak penyelewengan, dan perilaku yang tidak semestinya. Saya Desya Maltasa Fitri akan menjelaskan mengenai legalisasi Sarbanes-Oxley Act atau SOA. Berikut ini ringkasan isi pokok dari Sarbanes-Oxley Act. Pertama, membentuk Independent Public Company Board untuk mengawasi audit terhadap perusahaan publik. Kemudian mensyaratkan salah seorang anggota komite audit adalah orang yang ahli dalam bidang keuangan. Selanjutnya ada mensyaratkan untuk melakukan full disclosure kepada para pemegang saham berkaitan dengan transaksi keuangan yang bersifat kompleks. Selanjutnya ada mensyaratkan Chief Executive Officer atau CEO dan Chief Financial Officer atau CFO perusahaan untuk melakukan sertifikasi tentang validitas pembuatan laporan keuangan perusahaannya. Jika diketahui mereka melakukan laporan palsu, mereka akan dipenjara selama 20 tahun dan denda sebesar 5 juta US dollar. Melarang kantor akuntan publik dari tawaran jasa lainnya seperti melakukan konsultasi ketika mereka sedang melaksanakan audit pada perusahaan yang sama. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan atau conflict of interest. Selanjutnya ada mensyaratkan adanya kode etik terdaftar pada Securities and Exchange Commission atau BAPEPAM LK. Untuk para pejabat keuangan, financial officer, ancaman hukuman 10 tahun penjara untuk pelaku kecurangan wire and mail fraud. Mensyaratkan mutual fund profesional untuk menyampaikan suaranya pada wakil pemegang saham sehingga memungkinkan para investor untuk mengetahui bagaimana saham mereka berpengaruh terhadap keputusan. Selanjutnya ada memberikan perlindungan kepada individu yang melaporkan adanya tindakan menyimpang kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya ada mensyaratkan penasihat hukum perusahaan untuk mengungkap adanya penyimpangan kepada pejabat senior dan kepada dewan komisaris. Jika perlu, penasihat hukum tersebut berhenti untuk bekerja sama dengan perusahaan jika manajer senior tersebut mengabaikan laporan tersebut. Saya Harum Inggriawa Pribadi akan menjelaskan tentang pro dan kontra penerapan SOA. Yang pertama, membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, memiliki dampak negatif bagi perusahaan terhadap pesaing global. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah juga meningkat untuk menerapkan undang-undang tersebut. Yang keempat, Deep-Side Chief Financial Office bertambah bebannya dan tertekan karena harus mematuhi akuntabilitas yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Yang terakhir, menurunnya minat perusahaan private untuk menjadi perusahaan publik.
Selanjutnya, Paul Volcker, ahli dari SEC, dan Arthur Levitt, ahli dari Federal Reserve, memberikan sejumlah argumen terhadap sejumlah kritik terhadap penerapan SOA. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan SOA adalah lebih kecil dibandingkan jika tidak menggunakannya. Yang kedua, perubahan yang dipersyaratkan untuk menerapkan SOA lebih sulit. Yang ketiga, tidak adanya data pendukung terhadap argumen bahwa penerapan SOA akan menyebabkan perusahaan tidak mampu bersaing dalam lingkungan global. Yang keempat, jika suatu perusahaan menerapkan SOA sebagai alasan tidak untuk go public, perusahaan tidak harus go public atau menggunakan dana dari para investor. Yang terakhir, para pejabat di bidang keuangan yang protes tentang persyaratan dari SOA, ada kemungkinan mereka tertekan karena sebelumnya tidak memiliki pengendalian intern. Saya Ika Pujiastuti di sini akan menjelaskan mengenai isi dari ringkasan SOA. Terdapat 3 bagian dalam SOA, yaitu bagian 1 terdiri dari 11 judul, bagian 2 merupakan pengertian dari 2 sub, dan bagian ketiga yaitu Commission Rules and Enforcement yang terdiri dari 3 sub bagian. Beberapa ringkasan mengenai isi pokok SOA adalah yang 1, membangun dewan entitas publik untuk melakukan kegiatan kontrol terhadap entitas umum. Nah, yang kedua itu terdapat salah satu anggota komite audit yang profesional di bidang finansial. Selanjutnya, mungkinkah SOA diterapkan di Indonesia? Meskipun kondisi pasar modal di Indonesia belum sebaik yang di Amerika Serikat, tapi pada prinsip-prinsip yang menjadi dasar SOX sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, karena setiap investor publik harus dilindungi dari penyalahgunaan peran akuntan publik. Undang-undang ini tujuannya adalah untuk memperbaiki transparansi perusahaan, perbaikan secara terus-menerus terhadap kontrol internal perusahaan, serta menekankan pentingnya independensi auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya. Baik, sampai ke materi terakhir yaitu kesimpulan. Salah satu tema yang sangat menarik dalam Association Certified Fraud Examiner atau ACFE ke-14 di Chicago adalah diterbitkannya Sarbanes-Oxley Act yang disebut SOX atau SOA. Undang-undang tersebut diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes dari Maryland dan Representatif Michael Oxley dari Ohio. Undang-undang ini diterbitkan sebagai jawaban dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa korporasi besar yang juga melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam kelompok 5 besar The Big Five. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 yang ditandatangani oleh Presiden George Walker Bush pada 30 Juli 2002 diharapkan dapat membawa dampak positif bagi berbagai profesi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai Sarbanes-Oxley Act. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.